Aspek hukum, metode pembayaran dalam transaksi bisnis melalui media sosial. Pada mata kuliah kita di aspek hukum dalam bisnis. Tujuan pembahasan kita ini untuk mendeskripsikan berbagai metode pembayaran dan undang-undang yang mengaturnya. Media sosial merupakan cara yang paling efektif untuk mencapai pundi-pundi keuangan dengan menggunakan media sosial sebagai sarana promosi dan transaksi bisnis. Tapi juga bisa menjadi kerugian ketika terjadi prestasi dalam perjanjian. Oleh karena itu, pemahaman mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik atau alat cetaknya yang merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE perlu mendapat perhatian bagi pelaku usaha dan konsumen sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan transaksi usaha melalui medsos. Perkembangan teknologi di bidang komputer dan inovasi semakin pesat dari hari ke hari. Perkembangan itu pada akhirnya memunculkan dua hal sekaligus, yaitu pertama harapan dan kedua adalah kekhawatiran. Terlebih bagi pihak yang bergerak dan memanfaatkan sumber daya data dan informasi. Perkembangan tersebut lambat laun akan berimbas pada perubahan paradigma dari hal sederhana hingga ke perubahan kompleks. Perubahan paradigma tersebut adalah dengan penggunaan medsos sebagai alat untuk mempresentasikan diri, interaksi, kerjasama, berbagi komunikasi, bahkan membentuk komunitas sosial dengan pengguna lainnya. Medsos menjadi babak baru dalam era peradaban manusia. Medsos pun berkembang pada beberapa jenis, misalnya media jejaring sosial atau social networking, jurnal online atau blog, jurnal online sederhana atau microblogging, media berbagi, social sharing, penanda sosial, bookmarking, media konten bersama atau wiki, berbagai jenis dan karakter media sosial tersebut memungkinkan seseorang untuk lebih mengefektifkan serta mengefisiensikan waktu serta jarak untuk menuangkan ide atau diskusi panjang lebar tanpa perlu kopi darat. Cukup menggunakan PC, laptop, ataupun smartphone aja. Pada perkembangan selanjutnya, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk performa diri, akan tetapi medsos menjadi metode yang paling efektif untuk meraih pundi-pundi keuangan dengan menjadikan medsos sebagai promosi dan transaksi bisnis. Bagi pelaku bisnis elektronik, tentu saja pemahaman akan berbagai aspek hukum, terutama terkait transaksi dan metode pembayaran, menjadi penting untuk dipelajari. Hal tersebut sebagai kehati-hatian jika terjadi prestasi di tengah kontrak perjanjian. Sudah menjadi hal yang lumrah apabila banyak kalangan masyarakat mempergunakan transaksi secara online. Saat ini orang lebih banyak melakukan belanja secara online. Apalagi kemarin dengan adanya pandemi, secara tidak langsung mereka pun akhirnya terpaksa menggunakan secara online. Hal ini karena belanja online lebih mudah, praktis, cepat, dan efektif. Selain itu, dengan media online, setiap orang bisa melihat berbagai pilihan barang yang diinginkan tanpa perlu bergerak dari tempat ia berada. Untuk lebih mempermudah transaksi tersebut, konsumen bisa melakukan pembayaran dengan lebih fleksibel.
Sistem pembayaran dalam transaksi jual beli bisa melalui COD, cash on delivery. Cash on delivery adalah pembayaran secara tunai yang dilakukan saat barang telah sampai di rumah. Transaksi pembayaran melalui tatap muka secara langsung atau COD dianggap lebih aman dan banyak dijadikan pilihan oleh konsumen. Metode ini biasa dilakukan dengan cara adanya perjanjian pertemuan antara pembeli dan penjual. Barang segera diberikan, begitu pembeli menyerahkan uang seharga barang yang dibeli sesuai dengan kesepakatan. COD atau cash on delivery ini aspek hukum sistem pembayarannya melalui COD diatur di pasal 15 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara handal dan aman serta bertanggung jawab beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah transfer bank. Transfer adalah pemindahan sejumlah dana tertentu dari rekening seseorang nasabah ke nasabah lainnya dalam waktu yang cepat dan aman. Bank adalah metode yang paling banyak digunakan dalam transaksi bisnis online. Hal ini karena caranya cukup mudah dan cepat, terutama bagi seseorang yang telah memiliki layanan internet banking atau mobile banking. Metode ini memerlukan kepercayaan yang cukup besar sebab kadangkala sering terjadi penipuan secara metode ini, seperti struk bukti transfer yang dipalsukan oleh pembeli. Aspek hukum pembayaran dengan transfer diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Seiring dengan peningkatan perkembangan transaksi dengan media transfer dana dan permasalahan yang telah terjadi, diberlakukan pengaturan yang menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana, serta memberi kepastian dari pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana. Yang ketiga, dengan kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu plastik yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran transaksi yang dananya merupakan pinjaman dari pihak bank. Aspek hukum sistem pembayaran melalui kredit ini diatur di pasal 1 ayat 11 tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Keabsahan kontrak elektronik. Jual beli melalui medsos pada dasarnya sama dengan jual beli kita pada umumnya, di mana jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atau barang atau jasa tersebut. Jual beli melalui medsos dan konvensional, perbedaannya hanya pada media yang digunakan. Jika pada jual beli konven, para pihak harus bertemu langsung di suatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperjualbelikan, serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut. Maka transaksi yang menggunakan medsos hanya memerlukan media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antara pembeli dan penjual. Info elektronik dan dokumen elektronik atau alat cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah karena merupakan pelunasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
tidak berlaku pada surat serta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Berbeda ya kalau dokumennya harus berbentuk akta notaril, maka tidak bisa secara online untuk saat ini. Untuk saat ini ya. Di kemudian hari, insya Allah, cyber notari, insya Allah juga akan ada. Manfaat adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini adalah pertama, bila ada perusahaan yang mendaftarkan nama domain dengan maksud menjelekkan produk atau merek atau nama tertentu perusahaan tersebut, bisa dituntut untuk membatalkan nama domain tersebut. Dua, mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya, guna mendapatkan kepastian hukum tentang diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Ketiga, dapat memberikan peluang bagi bisnis baru dari dan bagi para wira swasta di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia. Keempat, memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia maupun di Indonesia sehingga dapat diadili. Kelima, bila ada yang melakukan transaksi kartu kredit tanpa sepengetahuan pemilik kartu secara jelas, bisa dituntut melalui hukum. Adapun berdasarkan pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian ya, ada 4 syarat sahnya suatu kontrak. Pertama, adanya kesepakatan kesepakatan pihak yang berkontrak. Kesepakatan para pihak. Kedua, pihak-pihak yang berkontrak memiliki kapasitas dan kewenangan hukum. Tiga, suatu hal tertentu. Empat, suatu sebab yang halal menyangkut subjek pembuat kontrak dan objek dari kontrak tersebut.